Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Cahya Amalia, NIM 024, Prodi Sistem Informasi, kelas 2020B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Jadi, apa itu subnetting? Subnetting itu merupakan proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork, di mana dengan subnetting ini tuh akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Jadi tujuan subnetting itu apa? Yang pertama, mengefisienkan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurang 10. Berarti ada 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Lalu yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi subnetting. Begitupun selanjutnya untuk misi yang ketiga, pada IP konfigurasinya juga menggunakan kelanjutan dari IP address sebelumnya. Itu di sini menggunakan 3. Lalu untuk PC yang selanjutnya pada switch yang kedua ini, network yang kedua, ini kan kita menggunakan network yang angka terakhirnya itu 64 ya. Jadi untuk PC yang keempatnya dia menggunakan angka terakhirnya itu 65. Lalu subnet masknya itu menggunakan angka terakhir 192. IP address-nya itu menggunakan PC yang kelima ini menggunakan 192.168.1.66. PC 6 juga gitu, di sini angka terakhirnya menggunakan 67. Lalu kita pindah ke router. Di sini konfigurasi pada Fast Ethernet ini pada bagian kiri menggunakan IP address-nya itu 192.168.1.10 dengan subnet masknya itu seperti ini, harus menggunakan 192 pada angka terakhirnya. Lalu pada sebelah kanan itu menggunakan IP address-nya itu 192.168.1.100. Subnet masknya juga sama dengan angka terakhirnya itu 192. Oh ya, ini jangan lupa untuk dihidupkan port statusnya untuk selalu on. Selanjutnya untuk default gateway-nya ini akan saya berikan pada PC yang pertama, PC yang kedua, dan PC yang keempat untuk pengujian perbedaan adanya gateway atau tidak. Nah, seperti ini. Pada yang switch yang sebelah kiri ini kan default gateway-nya tuh angka terakhirnya tuh 10. Jadi PC2 itu default gateway-nya itu juga pakai 10. Sedangkan kalau PC yang keempat, ini dia menggunakan default gateway dengan angka terakhirnya itu 100. Karena pada switch sebelah kanan dia menggunakan IP konfigurasinya itu belakangnya adalah angka terakhirnya adalah 100. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Kita edit filtersnya menggunakan kita centang ICMP-nya. Lalu kita kirim pesan dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Jadi pada PC yang pertama ini memiliki default gateway, sedangkan PC yang pertama ini menggunakan default gateway, sedangkan pada PC yang ketiga ini tidak memiliki default gateway. Nah,
dapat dilihat di sini, PC yang ketiga itu juga dapat mengembalikan pesannya ke PC yang pertama. Karena di sini tuh tidak diperlukan default gateway karena dia tidak melalui router. Jadi dia berada pada switch yang sama. Oke, kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya, yaitu pada PC yang kedua dengan PC yang keempat dengan switch yang berbeda. Nah, di sini PC yang kedua mengirimkan pesannya ke router. Nah, ini mungkin belum menemukan HRP-nya, jadi kita ulangi lagi. Mengirimkan pesan PC yang kedua ke PC yang keempat. Mulai. Ke router kedua. Nah, selanjutnya kan ke PC yang keempat. Jadi PC yang keempat bisa menerima pesan dari PC yang kedua. Nah, di sini PC yang keempat itu bisa mengembalikan pesan ke PC yang kedua. Karena tadi PC keempat kan sudah memiliki default gateway, sedangkan PC yang kedua juga sudah. Nah, di sini sudah terkirim. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada PC yang kedua dengan PC yang kelima. Nah, PC yang kelima tidak memiliki gateway. PC yang kedua dapat mengirimkan pesan. Bentar, ini ada kesalahan. Belum terdeteksi ya. PC yang kedua, lalu PC yang kelima. Nah, ini melalui router mau dikirimkan ke switch. Nah, di sini PC yang kelima itu tidak bisa mengembalikan karena PC yang kelima tidak memiliki gateway. Seperti itu. Nah, sudah, kita akan selanjutnya melakukan simulasi, bukan simulasi sih, melakukan pengecekan pada tracer ya. Melakukan tracer pada PC yang pertama ke PC yang berapa tadi? PC yang ketiga kan? 192.168.1.3. Nah, di sini saya sudah matikan tracer T dengan PC yang pertama ke PC yang kelima. Nah, ini menggunakan tracer T 192.168.1.67. Nah, ini menunggu hingga 30. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan tracer. Menunggu ya. Misalnya pada PC yang keempat, tracer T 192.168, misalnya ke PC yang kedua T 1.2. Nah, ini juga melakukan tracing route hingga 30 hops. Jadi nantinya itu di sini ada kayak tadi kayak 30. Sudah, terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.